SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih pada hadis yang ke-17, yaitu hadis yang berbicara tentang anjuran untuk kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Terakhir kita sudah mengambil pelajaran yang kelima dari hadis ini, dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang keenam. Taib, dikatakan di sini min fawaid hadzal hadis, di antara pelajaran dari hadis ini as-sadis, yang keenam, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidorbil amsal. Hadis ini menjelaskan tentang metode pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat baik. Jadi Nabi SAW itu, beliau adalah guru yang baik. Apa maksudnya beliau adalah guru yang baik? Jadi di dalam beliau mengajar, beliau kadang-kadang memberikan contoh. Seperti dalam hadis ini, ketika Nabi SAW mengatakan tentang Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu, itu kan sifatnya umum. Maka Nabi memberikan contoh. Nabi memberikan contoh. Nah, contoh yang dibawakan oleh Nabi SAW di sini, coba antum perhatikan ya. Kata Nabi SAW di situ, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah yang terbaik. Nabi membawakan contoh berkaitan dengan hewan. Kalau hewan saja itu kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi terhadap manusia. Paham maksudnya ya? Kalau hewan saja kita dianjurkan untuk berbuat baik, padahal kita mau menyembelih mereka, kita mau makan mereka nih, kayak sapi, ayam, kambing misalkan. Kita mau makan mereka nih, kita mau menyembelih mereka, kita mau makan mereka. Tapi kita dianjurkan untuk membunuh dengan cara yang baik, menyembelih dengan cara yang baik. Nah, kalau hewan saja itu diwajibkan untuk kita berbuat baik kepada mereka, maka min babil aula, ya, bab yang paling utama seorang itu berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi anjurannya lebih ditekankan lagi kalau kepada manusia. Kalau kepada hewan saja kita disuruh untuk berbuat kebaikan.
Maka ini penting jemaah. Berbuat baik itu jangan pilih-pilih. Kita itu suka pilih-pilih kalau berbuat baik. Kemarin saya dapat sebuah screenshot dikirim. Jadi sebagian orang itu kalau kepada orang tertentu dia berbuat baik. Tapi kalau kepada selain mereka, mereka tidak berbuat baik. Ya. Jadi kalau bahasanya begini kalau screenshot itu. Kalau kepada donatur baik, tapi kalau non donatur gak baik. Itu nggak boleh seperti itu. Berarti antum memilih dan memilah mana yang harus kita berbuat baik kepada mereka dan mana yang tidak boleh kita atau kita menahan diri kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ini keliru. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengajarkan demikian. Makanya di sini dibawakan kepada hewan itu supaya kita sadar. Kalau kepada hewan saja harus, apalagi kepada manusia. Entah itu kepada orang mukmin atau orang kafir. Adapun kepada orang mukmin dan orang kafir ya itu ada batasannya. Kalau kepada orang kafir, selama itu tidak melanggar koridor-koridor syariat, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah, silakan antum berbuat baik kepada mereka. Begitu pula orang mukmin, selama itu tidak masuk dalam koridor kita bermaksiat kepada Allah, monggo silakan antum berbuat baik kepada mereka. Ya. Tapi kalau itu sudah melanggar koridor-koridor syariat, batasan-batasan syariat, wa tilka hududullah, dan inilah batasan-batasan Allah yang harus diperhatikan, dijaga. Kalau kita melanggar batasan tersebut, maka kita tidak diperkenankan. Karena berbuat baik juga itu terikat dengan syariat. Selagi tidak melanggar syariat maka silakan. Tapi kalau melanggar syariat maka kita harus mendahulukan syariat dan meninggalkan yang demikian. Taib. Li'annal amsilata tuqarribul ma'ani, karena dengan memberikan contoh itu akan bisa menjadikan orang lain itu faham. Ya, dengan memberikan contoh, seseorang itu akan bisa memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan. Nah, itu diantara metode Nabi di dalam memberikan penjelasan kepada para sahabat. Contoh, Nabi SAW ketika berbicara tentang sholat, Nabi itu tidak menjelaskan sholat itu secara verbal, tapi menjelaskannya secara praktek. Makanya coba lihat, Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ucapan ini, kalau antum baca hadis ini, ucapan ini keluar setelah Nabi mempraktekkan sholat, baru ucapan ini keluar. Saya ulangi ya. Kata-kata Nabi mengatakan, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat." Berarti telah melihat itu setelah dipraktekkan atau sebelum dipraktekkan? Setelah dipraktekkan. Jadi Nabi itu mencontohkan dulu, baru mengucapkan perkataan tadi. Itu kalau untuk baca hadisnya begitu. Dalam hadis yang panjang dari Utsman, bagaimana Nabi SAW mempraktekkan berwudu, bagaimana Nabi mempraktekkan tata cara sholat. Ya, hakadha Jibril yu'allimuni, beginilah Jibril mengajarkan aku tentang tata cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kadang kalau kita menjelaskan secara verbal itu ya, ada orang yang mudeng, ada orang nggak mudeng. Ada orang yang ngerti, ada orang nggak ngerti. Ya. Banyak orang nggak paham. Makanya kalau ibadah-ibadah praktis, ibadah-ibadah yang sifatnya praktek, sebaiknya dipraktekkan. Cuma satu yang jangan, ibadah nikah. Bahaya. Iya. Karena terkadang ada orang suka praktek ibadah nikah. Sebaiknya dihindari. Karena Nabi mengatakan salatun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Ada 3 hal. Bercandanya serius, seriusnya lebih serius. Lihat, bercandanya itu serius,
Antum seriusin, lebih serius. Yang pertama an-nikah, menikah. Yang kedua tolak, menjatuhkan talak. Dan yang ketiga rujuk. Seorang mengatakan rujuk. Contoh nih ya, ada seorang suami ngomong sama istrinya, bercanda, saya talak kamu, jatuh talak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bilang sama istrinya, "Dek, ya aku cintai, Masya Allah kamu ini cantik, saya talak kamu," jatuh. Tapi kan saya bercanda Ustaz, ijma ulama mengatakan jatuh. Hati-hati. Menikah pun demikian. Contoh seorang bapak ngomong sama seorang pemuda misalkan, "Mas, saya nikahkan kamu sama putri saya." Lalu dia ngomong, "Saya terima Pak." Sah. Sah. Apalagi kalau saksinya banyak, satu masjid misalnya. Makanya 3 perkara ini tidak boleh dimain-mainkan. Kadang-kadang banyak orang-orang yang suka bermain-main dengan 3 perkara ini. Tapi kalau ibadah-ibadah praktis yang lainnya, silakan untuk dipraktikkan. Karena memang ya, ibadah praktis itu dijelaskan secara verbal itu sulit dimengerti. Kayak tata cara berwudu. Ya, tata cara berwudu itu lebih baik dipraktekkan. Apalagi kalau antum yang ngajar anak SD, anak SMP, oh sulit Pak. Antum suruh duduk, antum jelaskan, anak-anak kita akan belajar tentang tata cara wudu, sifat wudu Nabi. Lalu antum ceramah dari jam pertama sampai habis. Yang ada itu anak-anak itu ya, satu bisa jadi bosan, yang kedua tidak ngerti, yang ketiga mungkin dia kabur untuk pergi main. Kadang yang tua dijelaskan bosan, apalagi yang muda. Gimana caranya Ustaz? Pergi ke tempat wudhu, praktekkan, langsung praktekkan. Anak-anak kita mau berwudhu, sebelum wudhu baca Bismillah, Bismillah, cuci tangan, kumur-kumur, masukin air ke hidung, praktekkan seperti itu. Itu caranya. Dan Nabi demikian, memberikan contoh. Ya. Nah itu diantara cara Nabi mengajar, memberikan contoh. Bil misal yufham, dengan contoh itu diberikan akan difahami. Ya, dengan kita memberikan contoh, ilmu itu akan mudah untuk dipahami. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, wujubu ihsanil kitlah, wajibnya kita untuk memperbaiki cara membunuh. Oh, cara membunuh ini ya. Li'anna hadha wasfun lil hayati la lil fi'li. Karena ini adalah kriteria cara, bukan perbuatan. Caranya, cara membunuhnya. Ya. Seperti yang kita contohkan kemarin, yang kita sebutkan contohnya, kalau antum mau bunuh tikus, jangan bunuh itu sambil direndam, sekalian aja dihantam, sekali pukulan mati gitu loh. Jangan antum jemur, jangan antum taruh di dalam air, itu menyiksa, itu salah caranya seperti itu. Ya, tidak dianjurkan seperti itu. Apalagi antum bakar dia kan, ya antum pakai semprotan api gitu kan, antum bakar terus dia lari, itu tidak boleh. Sementara dia di dalam kandang, itu menyiksa namanya, tidak boleh. Haram, ikhwan, haram, tidak perbolehkan. Dilarang dalam agama. Ini kita masih dulu dalam kejahilan, itu mungkin seperti itu. Bertobat kita sama Allah. Ya, dan jangan diulangi. Ya, jangan diulangi. Antum kalau mau bunuh, misalkan bunuh tikus itu sekalian. Kalau antum tangkap, antum bunuh sekalian, atau antum kasih racun sekalian, biar tewas. Tapi kalau antum siksa dengan masukin ke air, antum taruh di air seperti itu,
Atau antum taruh di atas tempat yang panas, kemudian di bawahnya ada api, lalu dia nanti lari sana sini segala macam biar mati secara pelan-pelan, biar dia merasakan panasnya. Aduh, nggak boleh. Kalau antum melakukan berarti antum belum ngaji salafi itu. Nggak boleh kayak gitu, ikhwan. Ya, kasihan, bunuh. Ya, kayak orang babi itu loh. Tembak sekalian. Jangan ditembak kakinya kemudian diikat supaya anjing-anjing nanti bully dia gitu kan. Di kampung dulu banyak seperti itu, di kampung saya itu. Kalau ada orang naik ke gunung, Mbak. Ya, naik ke gunung lalu ketemu sama babi, dibawa turun, babinya diikat, lalu dipanggil anjing-anjing itu disuruh untuk mainin babi. Terus kita yang kecil-kecilin nonton aja dulu itu. Nonton, oh kayak gini babi itu ya gitu kan. Kita tonton. Dulu ya kita nggak ngerti ilmunya. Memang sengaja digitukan supaya dia mati perlahan. Itu nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh seperti itu. Dilarang. Kalau bunuh sekalian gitu loh. Tembak sekalian. Tapi saya tidak menganjurkan antum untuk duel dengan babi itu. Apalagi babi hutan, punya taring, yang ada antum kabur, dia ngejar antum. Bunuh sekalian gitu. Ketemu sama ular, sekalian dibunuh ularnya itu. Ambil kepalanya, lempar. Seperti itu caranya. Ya, jangan nanti antum potong ekornya, dipotong lagi itunya. Ya, potong lagi, ya enggak boleh seperti itu. Ya, kayak cicak itu kan, berhasil nangkap cicak, ekornya dilepas, kakinya dilepas, kaki depannya lagi dilepas, sisa badannya jerat-jerit, dipotong lagi masih jerat-jerit, enggak boleh. Bunuh sekalian. Ya. Ini Nabi mengajarkan kita demikian. Nah, ini pentingnya kita belajar itu ya jamaah sekalian ya. Sehingga kita bisa memahami tentang bagaimana cara Nabi SAW itu mengajarkan syariat ini kepada kita. Ya. Subhanallah. Islam ini adalah agama yang indah. Agama yang luar biasa gitu. Antum tidak akan dapati agama yang seperti agama Islam itu tidak ada. Antum cari tidak ada. Terkhusus manhaj salaf. Manhaj yang mengajarkan kepada kita tentang rahmat, mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang. Makanya kata para ulama, ketika mereka sudah mengenal tentang nikmat Islam, lalu mereka mengenal nikmat berada di atas sunnah, ini disebut dengan nikmat ala nikmah, kenikmatan di atas kenikmatan. Maka bersyukur kepada Allah Jalla. Antum diarahkan, diberikan hidayah untuk mengenal manhaj salaf. Karena tidak semua orang diberikan nikmat yang mulia ini. Nah, kalau sudah kenal manhaj salaf, apa yang harus dilakukan sekarang? Belajar, dan belajar. Tidak perlu kita ikut yang gak jelas. Ikut inilah, ikut itu, diajak jihad lah segala macam. Jihad dulu nih. Antum mau pergi jihad, ya mau ketemu di medan jihad yang setiap hari nanti itu hujannya itu hujan rudal. Hujan air aja antum masih takut keluar rumah kok. Antum mau ketemu sama hujan rudal, hujan air aja masih takut keluar rumah, takut pilek. Apalagi ketemu hujan rudal. Ini dulu dikalahkan. Jihad dengan ilmu dulu. Nanti itu jihad dengan pedang itu belakangan. Ya. Taib. Kemudian dikatakan di sini, wa isanul kitlah alal qaulir rajih, dan memperbaiki cara membunuh menurut pendapat yang paling kuat, huwa itba'us syar'i fiha sawa'un kanat as'ab au ashal, yaitu dengan cara mengikuti tuntunan syariat, baik ia lebih sulit atau lebih mudah. Maksudnya kan cara membunuh di dalam syariat itu ada. Contoh ya, orang berzina
muhson, sudah menikah, maka dalam hukum Islam dia dirajam sampai mati. Ustadz, kenapa nggak sekalian dipenggal? Karena syariat menetapkan dia dirajam sampai mati. Jadi ingat ya, cara yang baik itu diukur dengan syariat, bukan diukur dengan perasaan kita. Syariat menetapkan cara yang terbaik membunuh pezina itu adalah dengan dirajam sampai mati. Dengan batu yang kecil-kecil. Ustaz, kenapa nggak ambil batu yang sebesar sepeda motor sekalian ditimpakan ke kepalanya gitu? Biar langsung selesai. Tidak ada pelajaran di dalamnya. Pelajarannya itu kalau dia dirajam dengan batu-batu kecil, dia akan merasakan kesakitan dari perbuatannya. Dan ini akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hadir. Karena kan rajam itu dilakukan di tempat umum, di hadapan umum. Biasanya di hari Jumat. Selesai orang sholat Jumat itu diumumkan, kita akan melakukan rajam kepada fulan bin fulan karena dia telah berzina dan ada saksinya. Ya, dirajam. Nanti dia dikuburkan, kepalanya tinggal di atas tanah. Jadi kepalanya yang dilempar pakai batu itu di hadapan manusia, dilempar. Tapi bukan kita yang melempar, kita cuma menyaksikan, bukan antum ikut nanti melempar gitu kan. Orang-orang yang telah dipilih oleh pemerintah yang berhak untuk melempar. Nanti dilempar mukanya, dilempar, sakit sampai mati. Menurut syariat, itu cara yang terbaik untuk membunuh pezina. Berbeda dengan pembunuh. Seorang pembunuh ketika dia membunuh, maka cara membunuh yang terbaik adalah dengan dia apa? Kisos, dipenggal. Kenapa nggak disamakan dengan pezina, Ustadz? Syariat menetapkan berbeda. Maka kita harus mengikuti tata cara syariat, bukan mengikuti pendapat kita. Ya. Tapi secara proses sama, di hadapan umum, di hadapan halayak ramai, dilakukan di depan masyarakat, diumumkan terlebih dahulu akan dilakukan kisos begini. Pada hari ini fulan bin fulan, di hari Jumat. Nanti masyarakat diundang untuk melihat. Bukan hanya masyarakat yang hadir di situ yang melihat, tapi secara live, bahkan secara televisi itu akan disiarkan. Ya. Tapi kalau sekarang kata teman-teman ya yang tinggal di Saudi itu, kata teman-teman sudah nggak disiarkan secara live dan tidak dilakukan di hadapan halayak umum, tapi dilakukan di penjara hukum tersebut. Kamu kita katakan cara membunuhnya itu berbeda-beda, ya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syariat. Dan menurut syariat itu cara yang terbaik dan kita tidak boleh protes karena syariat yang telah menentukan cara untuk membunuh pezina ya seperti ini, cara membunuh tukang sihir ya begini, cara untuk membunuh pembunuh ya seperti ini, berbeda-beda, tidak sama. Ya, syariat yang menentukan. Adapun kita ya tunduk dan patuh kepada syariat, bukan kita membuat hukum sendiri. Andai kata Islam atau syariat Islam ya dipraktekkan di negara kita ini, insya Allah dengan izin dari Allah Ta'ala negara Indonesia itu akan aman. Aman dari segala sisi. Dari pencuri aman, dari pembunuh aman, ya, perampok aman, segala sisi. Karena hukum Islam itu tegas, bukan keras. Tegas. Mencuri potong tangan. Dia membunuh, maka dia harus dikisos. Coba lihat di negara kita sekarang ini. Orang membunuh di penjara, tahu penjara seperti itu, keluar lagi jadi pembunuh lagi. Kan seperti itu dia. Bahkan kita dapati sebagian orang profesinya menjadi seorang pembunuh. Dia rela menghilangkan nyawa orang lain, bahkan nyawa kaum muslimin, demi untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya. Maka ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam tidak demikian. Ya.
Islam tidak seperti itu. Oleh karena ya, ikhwan, berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada negara kita ini kemudahan untuk bisa menerapkan syariat Islam dan kita bisa merasakan betapa manfaat dari syariat Islam itu sangat luar biasa. Baik, kemudian yang ke-8. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, an-nuhsina dzabhata, yaitu kita dianjurkan untuk menyembelih dengan cara yang baik. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Bi an nudbihaha 'alal wajhil masyru', yaitu kita menyembelih sesuai dengan yang telah diajarkan oleh syariat. Nah, syariat itu mengajarkan kepada kita ada 4 syarat. Ya, 4. Supaya kita dikatakan telah menyembelih dengan cara terbaik. Ada 4. Ya, ini disebutkan secara panjang lebar, tapi saya sebutkan poinnya, kemudian saya jelaskan sedikit aja. Yang pertama, yaitu ahliyatul dzabih. Sesembelihan itu dikatakan layak ketika yang menyembelihnya itu adalah orang-orang yang diakui oleh syariat. Siapa mereka yang diakui oleh syariat? Yang pertama, dia seorang muslim atau dia seorang ahlul kitab. Jadi kalau orang Islam atau ahlul kitab yang menyembelih, itu sah untuk dimakan sesembelihannya. Ya. Jadi sesembelihan ahlul kitab itu sah untuk dimakan. Tapi wallahu alam, sekarang itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ahli kitab yang hidup di zaman sekarang itu masih masuk ke dalam kategori mereka-mereka yang dihalalkan untuk dimakan sesembelihannya? Sebagian mengatakan bahwasanya ahli kitab yang hidup di zaman sekarang, ya, mereka tidak halal dimakan sesembelihannya. Kenapa? Karena mereka tidak lagi seperti ahlul kitab di zaman dulu yang beribadah kepada Allah. Kalau ahlul kitab sekarang itu beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kalau orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam, kalau orang Yahudi menyembah Uzair. Berarti kan sudah masuk ke dalam kategori perbuatan syirik. Ya toh? Kufur plus syirik. Sebagian yang lain mengatakan mereka, ya, tetap boleh untuk dimakan sesembelihannya karena kategori mereka itu adalah ahlul kitab, ya. Karena mereka adalah kategori ahlul kitab, ya. Jadi tetap boleh untuk dimakan. Wallahu a'lam, dari dua pendapat ini saya lebih condong kepada pendapat sebaiknya kita berjaga-jaga terkait masalah ini. Ya, kita tidak mengatakan pendapat yang pertama lebih kuat, tapi saya lebih ke arah pribadi saya, sebaiknya kita berjaga-jaga dalam masalah ini. Kalaupun ahlul kitab memberikan kita sesembelihannya, maka alangkah lebih baiknya untuk tidak usah dimakan, dikhawatirkan nanti ya perkara-perkara syubhat itu masuk ke dalam diri kita. Ya, insya Allah ya banyak orang Islam kok yang menyembelih sekarang itu, tidak usah khawatir. Apalagi antum hidup di negara Islam seperti Indonesia, insya Allah banyak yang halal. Jadi sepertinya mencukupkan diri dengan makanan-makanan yang dibuat oleh orang-orang Muslim, dibuat oleh orang-orang Islam atau yang disembelih orang-orang Islam, itu sudah sangat cukup insya Allah di zaman kita ini. Ya. Jadi lebih baik menjaga diri, itu lebih bagus. Ya, itu lebih baik. Karena itu tadi pertimbangannya, ada di antara sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya karena mereka sudah menyembah kepada selain Allah, maka mereka ini sudah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Sementara kata saya di sini, perhatikan kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, fa in kana wasaniyan lam tahillu atau lam tahilla dzabihatuhu. Karena kalau mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada patung atau berhala atau kepada selain Allah,
maka mereka itu tidak halal dimakan sesembelihannya. Jadi nggak halal. Contoh, orang Hindu nggak halal dimakan sesembelihannya, karena mereka itu adalah orang yang menyembah kepada patung, bahkan menyembah kepada jin. Ya, itu contohnya diantaranya. Wa in kana murtaddan lam tahillu dzabihatuhu. Begitu pula orang murtad. Orang yang murtad tadinya Islam kemudian murtad, tidak halal dimakan sesembelihannya. Ya. Karena orang murtad itu tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan ahlul kitab. Tadinya muslim tapi murtad, keluar dari Islam. Bahkan orang murtad sebagaimana dijelaskan pada hadis yang kita pelajari sebelumnya, orang murtad itu boleh untuk dibunuh karena dia telah meninggalkan agamanya. Tapi ingat, yang membunuh itu pemerintah, bukan antum. Antum tahu tetangga antum murtad terus antum ambil pedang, dibunuh, ditangkap polisi. Kenapa kamu bunuh tetanggamu? Murtad dia. Ini bukan seperti itu prakteknya. Yang boleh membunuh orang murtad itu pemimpin kaum muslimin. Sementara kan antum bukan pemimpin kaum muslimin, antum pemimpin rumah tangga. Yang boleh itu pemimpin kaum muslimin. Tapi bukan semerta-merta mereka itu dibunuh, tidak. Tapi diberikan hujah dulu, diingatkan. Kamu kembali nggak? Nggak mau kembali. Mau kembali nggak? Nggak mau. Ya udah, kalau sudah nggak mau kembali, berarti kamu lebih memilih untuk segera bertemu dengan Allah. Ya dipenggal, ya dipenggal kepalanya. Nah mereka orang-orang murtad ini itu nggak halal dimakan sesembelihannya. Wa ala hada, maka oleh karena itu fatarikus solata atau fatarikun as-solata la tahillu dzabihatuhu li'annahu laisa musliman wala kitabiyan. Maka demikianlah orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat itu kata Syekh tidak boleh dimakan sesembelihannya. Karena orang yang meninggalkan sholat itu bisa dihukumi dia keluar dari Islam. Jangankan memakan sesembelihannya, orang yang tidak sholat itu nggak usah disolatkan nanti kalau dia sudah meninggal dunia, nggak disolatkan. Bahkan para ulama mengatakan tidak diurus seperti kita mengurus jenazah kaum muslimin. Bayangkan tuh. Dosa meninggalkan sholat itu ya, berat, nggak mudah. Ya, bukan lagi meninggalkan sholat Jumat loh ini meninggalkan sholat wajib ini perkaranya. Karena kan ada orang-orang yang berdalil, Ustadz kan kalau 3 kali meninggalkan sholat Jumat itu bisa keluar dari Islam. Jadi saya ninggalin 2 kali, kalau pas yang ketiga saya sholat Jumat. Jumat depan saya tidak sholat lagi Ustadz 2 kali. Ya baru setelah itu sholat lagi Jumatan setelah 2 kali lagi gitu. Ada yang ngomong seperti itu, secara terang-terangan ngomong sama kita seperti itu. Tapi sudah tobat dia. Ya, sudah tobat. Lihat itu berat, masalah sholat itu berat ya. Itu bukan perkara sepele itu. Ya, bukan perkara sepele. Kalau saya tidak salah ingat ya, bahkan ada sebagian para ulama itu mengatakan kalau ada seorang suami tidak pernah sholat, istrinya sholat, mereka diperbolehkan untuk hulu karena dikhawatirkan suaminya bukan lagi seorang muslim. Ngeri seperti itu. Tapi saya selalu lupa ingat. Ya. Saya lupa ingat masalah ini. Coba nanti kita baca lagi. Saya lupa ingat. Seingat saya pas saya baca itu seperti itu. Tapi saya lupa di pastinya seperti apa gitu. Makanya berat masalah sholat itu. Nggak bisa disepelekan. Makanya antum jangan memandang sebelah mata yang namanya seseorang meninggalkan sholat. Antum dapati keluarga antum meninggalkan sholat, bahaya. Berarti ini awal kehancuran di dalam satu keluarga. Ya. Jangan. Perintahkan.
Tidak ada satu ibadah yang diperintahkan untuk kita memukul orang lain, entah itu istri, suami, ataupun suami jangan dipukul, tapi diingetin bahaya kalau memukul suami. Memukul anak, kecuali ibadah sholat. Anak antum gak puasa, gak disuruh untuk pukul. Anak antum tidak melakukan yang lainnya, tidak disuruh untuk memukul. Tapi kalau anak antum tidak sholat di usia 10 tahun ke atas, berarti antum sudah disuruh untuk memukul. Itu khusus ibadah sholat itu. Ya, makanya ibadah sholat ini ibadah yang penting, ibadah yang agung. Maka antum harus memiliki prinsip dalam masalah ini. Ya, daripada nanti di hari kiamat kita yang digugat karena kita tidak pernah memerintahkan anak istri kita untuk sholat lebih baik dari sekarang di dunia. Nggak apa-apa kita dikatakan orang yang apa gitu sama keluarga, orang yang rewel kah, ribet kah, cerewet kah, nggak apa-apa. Yang penting antum menunaikan tanggung jawab antum sebagai kepala rumah tangga, ngingatin keluarga antum sholat, ingetin. Iya. Nggak masalah dalam masalah ini antum kaku, nggak apa-apa. Tapi dalam masalah lain nggak apa-apa antum orangnya fleksibel. Tapi dalam masalah ini antum harus memiliki prinsip, jemaah sekalian. Berat masalah ini, masalah sholat ini. Baik. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan kita itu untuk memakan sesembelihan ahlul kitab, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Surat Al-Maidah ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitab," dan makanan yang diberikan oleh ahlul kitab hillul lakum, itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal juga bagi mereka. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan wa ta'am, ya, ta'am di situ, makanan di situ, beliau menafsirkan dengan madzabahu, yaitu apa yang mereka sembelih dari hewan-hewan ternak mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan ahlul kitab yaitu al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Selain itu tidak, hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Ya. Selain daripada kedua itu, maka kita tidak boleh untuk memakannya. Itu kalau antum mengambil pendapat yang memperbolehkan, maka silakan antum makan selagi yang memberikan itu Yahudi dan Nasrani, dan antum yakin makanan yang dikasih itu adalah makanan yang halal, sesembelihan yang halal seperti sapi, kambing. Tapi kalau antum dikasih misalkan daging celeng, ya, maka jangan dimakan, meskipun mereka itu dari ahlul kitab. Ya, kayak ada cerita, pernah kita diceritakan itu. Ya. Jadi ada seorang kepala, ini loh, apa istilahnya kalau TNI yang untuk tingkatan provinsi itu? Bukan provinsi, kabupaten, Koramil, berarti dan Ramil ya, Koramil atau Korem? Iya. Jadi cerita pas beliau tugas di NTT katanya, jadi cari makanan, disuruh cari rusa, prajuritnya nih pergi ke hutan cari rusa. Ternyata nggak ketemu rusa sama prajuritnya, ketemunya celeng. Akhirnya dibawa pulang. Setelah selesai dimakan, beliau bilang, kok enak dagingnya? Daging apa ini? Siap rusa komandan. Yang benar kamu, siap rusa komandan. Yang ketiga, siap celeng komandan. Aduh, sudah masuk. Sudah masuk. Azan dulu. Monggo.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Taib. Pertanyaannya, gimana kalau sudah masuk kayak gitu terus? Yang sudah masuk tuh. Ya. Sudah masuk, sudah dimakan, baru tahu itu daging ya celeng. Apa harus dimuntahkan? Ya. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat kalau memang bisa dimuntahkan, dimuntahkan. Ya, itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Dan setelah itu beristighfar kepada Allah Ta'ala, memperbanyak tobat. Ya, kalau bisa segera mungkin untuk dikeluarkan dari perut. Ya, kalau memang tahu dengan segera. Tapi kalau sudah tahunya hari ini makan, seminggu kemudian sudah baru ketahuan, ya sudah. Terus gimana terus?
Oh, selama seminggu antum sudah masukin yang lain-lain. Gimana lagi? Ya sudah. Ahlan wa sahlan. Gimana lagi? Kalau ceritanya antum baru tahu. Misalkan nih ya, antum makan tiba-tiba, kok antum makan daging babi? Antum muntahkan selagi antum mampu. Tapi nggak perlu misalkan sudah masuk dalam mulut, kemudian antum ambil pasir, kemudian antum apa? Kumur-kumur pakai pasir kayak antum istinja gitu loh. Ya nggak gitu. Nggak juga seperti itu. Dimuntahkan aja, dikeluarkan. Setelah itu beristighfar, bertobat kepada Allah, dan jangan lagi mengulangi dengan perkara yang sama. Nah, jadi syarat seorang itu menyembelih itu dia seorang muslim atau ahli kitab. Kita tidak berbicara ahli kitab. Kita berbicara sekarang yang sering terjadi di tengah-tengah kita ini, seperti kurban atau yang bekerja di pemotongan hewan. Sebaiknya cari yang muslim. Itu syarat pertama loh ya. Cari yang muslim. Syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua itu adalah antakunal alatu mimma yubahu dzabuhu biha. Alat yang dipakai itu adalah alat-alat yang diperbolehkan untuk digunakan menyembelih. Karena ada alat-alat yang tidak diperbolehkan untuk menyembelih. Seperti ya, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Alaihi Wasallam ketika melarang para sahabat untuk menyembelih dengan dua hal. Yang pertama yaitu asin, dengan gigi. Sedangkan yang kedua adzifru, dengan kuku. Ya. Gigi itu disamakan dengan tulang. Makanya tulang gigi itu tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Tapi tulangnya tajam Ustaz, ya tidak boleh. Ya. Kecuali kalau tidak ada pisau. Tapi masalahnya antum hidup di zaman pisau sekarang tuh banyak. Jadi antum tidak bisa berdalil dengan tidak ada pisau. Bahkan orang sekarang itu sanggup untuk membeli pisau nyembelih yang harga 2 juta, 3 juta itu. Antum tidak bisa berdalil dengan tidak ada pisau, Ustaz. Banyak pisau. Kalau uang untuk beli, iya. Boleh antum berdalil dengan Ustaz, pisaunya ada, uangnya nggak ada. Nah, itu benar kalau itu. Tapi kalau antum berdalil dengan, yaudah Ustaz tidak ada pisau, yaudah kita pakai tulang, nggak bisa, karena pisau banyak. Antum hidup di zaman di mana pisau itu banyak. Tidak seperti di zamannya Nabi. Pisau itu memang jarang. Kalau sekarang pisau itu banyak. Atau mungkin tidak ada pisau, pakai golok, pakai parang. Ya. Tidak ada masalah. Diperbolehkan seperti itu. Sedangkan yang kedua, yaitu tidak boleh menggunakan kuku. Karena kuku ini famuddal habasyah. Kuku ini kata Nabi SAW, ia adalah pisaunya orang-orang Yahudi, orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah zaman dulu itu mereka menyembelih hewan itu dengan kuku-kuku mereka. Ada yang menggunakan selain kuku mereka, tapi menggunakan kuku hewan yang lain, yang tajam. Dipakai seperti kuku apa gitu, yang tajam gitu loh. Hewan-hewan yang kukunya tajam itu dipakai. Jadi dipakai untuk menggorok lehernya hewan tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan karena kita menyerupai orang Habasyah. Yang mana orang Habasyah, mereka dahulu adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Maka tidak boleh. Ya, maka cari alat yang mumpuni untuk menyembelih. Kalau sudah ketemu alatnya, jangan yang tumpul tapi yang tajam. Kalau tidak tajam, diasah dulu. Beli asah yang bagus untuk menajamkan. Ya, sebelum kita benar-benar
memastikan pisau ini tajam atau tidak, dites dulu. Kan banyak cara ngetesnya kan. Entah itu dengan antum ambil kertas, antum sobek. Ya, tapi jangan dipakai di uang kertas, antum sobek, itu rugi antum. Pakai kertas sobek gitu. Kalau sudah oke, aman, ya sudah, berarti ya 2 syarat sudah terpenuhi. Orangnya muslim, alatnya bagus. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah inharud dam, mengalirkan darah. Jadi harus ada darah yang keluar, yang ngalir, dan itu ditandai dengan dipotongnya 2 saluran. Yang pertama saluran bernafas, yang kedua saluran makan. Dipotong. Ustadz, kalau dipotong sampai hilang kepalanya, ya nggak apa-apa. Karena syarat minimal itu dihilangkan 2 itu, yaitu saluran makan dengan saluran nafas. Itu dihilangkan, harus kepotong. Nah, terkadang kita dapati ada hewan yang tidak sempurna dipotongnya, tidak sempurna. Sehingga dari sini tuh banyak khilaf di kalangan para ulama, apakah hewan yang dibunuh dengan cara distrom itu halal dimakan atau tidak? Halal atau tidak? Hah? Tidak mengalir darahnya. Ya, makanya tidak boleh strom. Jadi harus dipotong. Ya, harus dipotong. Ya, kita tidak ingin membahas ini lebih panjang karena antum nanti bisa baca di bagian fikih ya. Sedangkan yang keempat, syaratnya itu adalah antum ketika menyembelih harus mengucapkan bismillah. Kalau tidak diucapkan bismillah, maka sesembelihan itu menjadi sebuah bangkai dan tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Hanya 1 bangkai yang boleh antum makan. Bangkai laut. Kalau bangkai darat nggak boleh. Ustadz, kalau bangkai darat dibuang ke laut gimana? Ya nggak boleh. Antum. Ustadz, eman kambingnya ini montok Ustadz. Udah dibuang ke laut aja biar jadi kambing laut. Ya itu istilah antum, kambing laut. Nggak ada kambing laut itu. Tapi kalau hewan laut halal untuk dimakan selagi itu adalah hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Ya. Anjing laut boleh antum makan, tapi saya nggak mau. Halal. Kayak contoh, ini yang terjadi perdebatan itu. Kalau buaya boleh dimakan atau enggak? Kalau antum pendapat mengikut pendapat bahwasanya hewan bertaring itu tidak boleh dimakan, ya. Berarti itu hewan darat ya rata-rata ya. Hewan darat. Ya. Masalahnya meskipun dia hewan bertaring, tapi kalau dia hidup di air, hidup di laut, dia halal untuk dimakan meskipun dia hewan bertaring. Nah, para ulama itu mengkategorikan buaya itu bukan hewan darat tapi hewan laut, hewan air. Makanya karena dia hewan air, para ulama, sebagian besar para ulama mengatakan buaya itu halal dimakan. Halal dimakan. Tapi masalahnya siapa yang akan memakan duluan? Itu masalahnya. Antum yang dimakan atau antum yang memakan? Ya. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Buaya halal dimakan, tapi saya tidak pernah makan buaya, Pak. Dan antum jangan jadi buaya. Buaya darat. Ya. Halal dimakan buaya itu sebagian besar ulama mengatakan demikian. Karena mereka sepakat mengatakan buaya itu hewan hidupnya di air. Gini loh, hewan itu dikatakan hewan 2 alam ketika hidup di tempat di air itu dengan hidup di darat itu sama secara persentasenya, itu sama lamanya sama gitu loh. Tapi kalau dia itu hidup di air kemudian tidak bisa hidupnya di darat tidak bisa lama, harus kembali ke air, maka dia dikatakan hewan air. Begitu pula kalau dia hidup di air tidak bisa lama, lebih banyak hidupnya di darat, berarti dia dihitung sebagai hewan darat.
Itu. Saya memilih pendapat buaya itu halal, tapi saya tidak makan buaya, Pak. Antum kalau makan enggak apa-apa, nanti cerita sama saya. Ya. Kata orang, ada salah satu ustadz, beliau pernah memakan buaya. Katanya buaya itu dagingnya itu kayak daging ikan katanya. Dagingnya kayak daging ikan. Tapi saya belum pernah mencoba. Ya, coba nanti ya kalau ada orang jual sate buaya nggak apa-apa ya kita coba ya. Ya. Bolehlah antum bungkuskan kita makan nanti ya. Ya, halal untuk dimakan insyaallah. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.